Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe bisa menguasai dunia. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari beberapa bagian penting yang sedang terjadi saat ini. Boruto sedang berada di tempat yang berbeda dan menemui beberapa masalah di sana. Sedangkan Naruto bersama Hagoromo dan yang lainnya untuk menghancurkan pohon dewa yang sudah berevolusi menjadi wujud yang belum pernah ada sebelumnya. Saat itu para Biju sedang dalam bahaya besar. Tusukan tajam dari Shinju menembus tubuh mereka semuanya, sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan bebas. Bahkan Hagoromo yang menyaksikan dari kejauhan langsung menyadari mereka semua perlu bantuan. Dia yang masih melayang di udara dengan Susanoo-nya bersama Hamura, melemparkan Goududama untuk menghancurkan kayu yang menusuk para Biju. Tapi serangan itu percuma. Bahkan Goududama Hagoromo tidak sampai ke tempat para Biju akibat pohon Shinju langsung mementalkan Goududama Hagoromo ke arah Susanoo Madara yang terdapat Naruto dan Shikamaru beserta jasad Sasuke. Alhasil akibat serangan tersebut membuat Susanoo Madara langsung hancur dan mereka terjun ke bawah dari atas langit. Saat itu Gamabunta langsung menangkap mereka semua yang terjatuh dan mereka selamat dan tidak ada yang terluka. Bahkan Naruto langsung refleks mengamankan jasad Sasuke. Saat itu asap tebal yang masih belum hilang sepenuhnya membuat Shikamaru bertanya apa yang barusan terjadi. Tapi Madara yang bisa melihat dengan rinnegannya menjawab. Di ujung sana para Biju sedang terperangkap pohon dewa. Dan mereka tertusuk tepat di bagian jantung mereka, sehingga semuanya tidak bisa bergerak. Dan lagi, yang menghancurkan Susanoo milikku adalah Goududama Hagoromo. Pohon Shinju itu mementalkan serangannya dan membuat arah Goududama itu ke Susanoo milikku. Naruto yang mendengar itu menjawab, sialan, pantas saja aku tidak bisa berkomunikasi dengan mereka semua. Apa kau bisa melemparkanku bos katak? Gamabunta yang mendengar itu menjawab, aku bisa, berikan titik koordinatnya Madara, aku akan melemparkan Naruto ke tempat para Biju yang sedang terperangkap. Madara yang mendengar itu tiba-tiba melihat langit. Dengan rinnegannya dia menyaksikan, Hagoromo yang di atas langit sedang menyiapkan sesuatu dengan Susanoo miliknya untuk menghancurkan kayu runcing yang menusuk seluruh tubuh Biju. Saat itu Madara berkata, tidak perlu Naruto, kita akan menyaksikan semuanya dari sini. Aku melihat Rikudo Sannin telah menyiapkan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Naruto yang mendengar itu menjawab, sialan, akibat asap tebal ini penglihatanku terganggu, dan lagi, aku tidak bisa memiliki kekuatan futon untuk menghilangkan asap-asap itu. Jika menggunakan futon Rasen Shuriken, maka abu-abu akan terus berdatangan akibat daya hancur ledakan dari seranganku. Di sisi lain, Hagoromo dan Hamura sedang melakukan sesuatu dengan menyiapkan serangan besar untuk menyelamatkan para Biju yang ada di bawah. Saat itu Hagoromo mengeluarkan panah lava api dari Susanoo-nya dan berkata, Hamura pergilah ke bawah, aku akan melakukan serangan ini dari atas. Jangan biarkan pohon Shinju yang sudah berubah itu menggagalkan serangan ini. Dan lagi, berhati-hatilah, kita belum tahu tentang kekuatannya. Ini sama-sama buat kita melihat Shinju berubah dengan wujud seperti itu. Hamura yang mendengar itu membalas, baiklah, aku akan membuat seranganmu berhasil mengenai pohon yang mengikat para Biju. Dan lagi jarak kita cukup jauh dari atas sini dengan mereka. Hagoromo yang mendengar itu menjawab, jangan khawatir, serangan ini hanya perlu beberapa detik untuk ke sana, selagi tidak ada yang mengganggu. Setelah Hagoromo mengucapkan itu, Hamura langsung keluar dari Susanoo Hagoromo dan dia langsung meluncur kencang ke bawah yang penuh dengan asap-asap tebal. Saat itu Hamura dengan Byakugannya mengeluarkan jutsu tornado angin puting beliung dari segala sisi dan membuat asap tebal hasil ledakan sebelumnya menghilang. Dan dengan begitu, wujud pohon Shinju yang sudah menyatu akhirnya bisa dilihat dengan jelas menggunakan mata biasa. Saat itu akibat jutsu dari Hamura, wujud dari pohon Shinju yang berukuran tinggi sampai menjulang ke langit terlihat dengan jelas. Wujud menyeramkan layaknya iblis sedang menatap mereka semua. Hagoromo yang menyaksikan itu dari kejauhan berkata dalam hatinya, sepertinya aku tidak mengetahui apapun tentang asal-usul ibuku. Ternyata mereka lebih rumit daripada apa yang kubayangkan, tapi melakukan kerusakan separah ini di dunia benar-benar tidak bisa dibiarkan. Aku harus membidik panah ini agar lepas dari busur Susanoo milikku ke arah para Biju. Setelah berkata demikian, Hagoromo langsung melepaskan serangannya untuk menyelamatkan para Biju. Serangan tersebut benar-benar cepat layaknya kilat petir. Tapi pada saat hendak mengarah ke para Biju, pohon Shinju yang sudah berevolusi langsung bersiap untuk memantulkan serangan dari Hagoromo. Hamura yang sudah bersiap menunggu momen ini, dia mengeluarkan kilat petir tepat di mata Rinne Sharingan pohon dewa, sehingga membuat pandangannya terkabur.
Alhasil setelah itu, serangan Hagoromo berhasil melewatinya dan menghancurkan semua kayu yang menusuk para biju dan membebaskan mereka semua. Menyaksikan itu Naruto berkata, "Luar biasa, ayo kita bergabung dengan mereka. Aku harap kakek Rikudo bisa melakukan sesuatu kepada Sasuke, walaupun ini benar-benar harapan kecilku." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Apalagi yang kau tunggu Gamabunta? Ayo kita bergegas ke sana, kita harus berkumpul dengan mereka." Mendengar ucapan Shikamaru, Gamabunta langsung berkata, "Dengar semuanya, sepertinya ada sesuatu yang aneh masuk ke dalam tubuhku dari bawah tanah. Entah mengapa aku rasanya akan meledak. Aku sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi padaku, tapi sekarang pergilah, menjauh dari aku sekarang." Setelah berkata demikian, Gamabunta langsung melemparkan mereka semua dari punggungnya, agar mereka tidak berada di dekatnya. Dan tidak lama berselang, Gamabunta langsung meledak dengan dahsyat. Bahkan Naruto dan yang lainnya terkejut dan kebingungan apa yang barusan terjadi. Tapi Madara langsung melihat dengan rinegannya kalau Gamabunta tertusuk kayu runcing kecil dari pohon Shinju dan kemudian kayu kecil tersebut masuk ke dalam tubuhnya dan kemudian bisa meledak. Menyaksikan itu, Madara langsung melihat ke bawah tanah, ternyata hal serupa terjadi. Ada kayu kecil tidak kasat mata sedang ingin masuk ke dalam tubuh mereka semua dari bawah pijakan mereka masing-masing. Menyaksikan itu dengan matanya, Madara langsung berkata, "Kalian semua, jangan berdiam diri, segera melompat ke atas pohon. Ada sesuatu yang berbahaya di bawah kaki kita." Mendengar ucapan Madara, Naruto langsung menggendong jasad Sasuke dan membawanya melompat dari bawah. Begitu juga diikuti Shikamaru. Setelah mereka naik ke atas pohon, ledakan dahsyat terjadi di bawah pijakan mereka, bahkan muncul semburan lava api yang hampir membakar mereka. Menyaksikan itu Naruto berkata, "Sialan, kita benar-benar tidak bisa mendekati mereka berdua. Jika saja tidak ada kau Madara, kami sudah hangus akibat itu." Mendengar ucapan Naruto, Madara langsung menjawab, "Mau sampai kapan kau membawa jasad Sasuke Naruto? Itu benar-benar membuatmu kesulitan dan tidak bebas, dan lagi dia sudah mati. Seharusnya kau tidak perlu membawa mayat itu saat kita sedang fokus untuk melawan musuh." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Entahlah, aku tidak bisa melakukannya Madara. Aku merasa bertanggung jawab dengan kematiannya dan lagi Boruto belum melihat Sasuke, dan aku masih mengharapkan kakek Rikudo bisa melakukan sesuatu untuknya." Mendengar itu Shikamaru langsung berkata, "Hei, lihat di ujung, asap-asap itu sudah menghilang dan hei lihatlah, apa itu pohon dewa yang kita serang tadi? Wujud macam apa itu? Dia benar-benar seperti iblis dan lagi dia sedang tertawa melihat kita semua dengan gigi mengerikannya itu." Naruto yang mendengar ucapan Shikamaru langsung kembali dalam Sage mode dan dia menyaksikan hal gila. Cakra dari pohon dewa itu benar-benar aneh. Cakra kegelapan pekat dengan aura merah bersemayam di sana. Di sisi lain, Hamura berhasil berada di tempat para biju yang sudah terbebas dari tusukan pohon dewa. Dan dia langsung berkata, "Berhati-hatilah kalian semua, jika kalian terperangkap seperti itu, maka kami tidak bisa berjanji untuk menyelamatkan kalian lagi. Kalau begitu, aku akan membawa kalian ke tempat aman, kalian terlalu dekat dengannya." Setelah Hamura mengucapkan itu, dia langsung membawa para biju berpindah tempat ke ujung bagian luar desa Konoha yang terdapat Naruto dan yang lainnya. Saat itu tiba para biju dan Hamura muncul di dekat Shikamaru dan Naruto beserta Madara. Sontak menyaksikan itu Naruto terkejut dan berkata, "Apa kalian? Aku benar-benar terkejut kalian bisa datang ke sini." Madara yang menyaksikan Hamura di dekatnya memandangi tubuh Hamura. Kemudian dia berkata dalam hatinya, "Jadi dia ya adik dari Rikudo Sanin? Ini rasanya benar-benar aneh bisa satu tempat dengannya. Dan lagi, aku hidup di masa ini benar-benar masih tidak masuk akal buatku." Melihat Madara, Hamura langsung berkata, "Jadi, kau ya yang membangkitkan ibuku di masa lalu. Bagaimana? Apa kau mempelajari sesuatu akibat ulah bodohmu itu?" Madara yang mendengar itu membalas, "Entahlah, aku tidak tertarik untuk membahas hal itu. Aku hanya ingin memanfaatkan momen ini untuk menghapus sebagian dosaku dan kemudian aku akan menghilang, jadi jangan khawatir. Aku tidak tertarik hidup di zaman ini." Hamura yang mendengar itu menjawab, "Oh begitu ya? Aku tidak menyangka kau selembut ini, tapi aku bisa melihat dari matamu. Sepertinya ucapanmu benar-benar dari dalam hatimu. Tapi bagaimana Madara? Apa kau mau bekerja sama denganku menghadapi hal merepotkan ini? Dan setelah kita berhasil, kita bisa kembali ke tempat asal kita?" Madara yang mendengar itu langsung menjawab,
Jangan bercanda, tapi baiklah, itu tawaran yang tidak buruk, dan lagi aku juga penasaran sekuat apa legenda di masa lalu.